putrinya Habib Umar nanti di dunia dan di akhirat insyaallah. Nah, pertanyaan pertama kita ajukan kepada Habib Mahdi. Nah, pertanyaan pertama di sini Habib, kita kepingin karena antum diberikan kemuliaan Habib, tolong berikan kepada kami sebagai obat rindu kami kepada Habib Umar tentang Habib Umar yang antum tahu mulai Habib, mulai dari pagi beliau antum mulai bersedia untuk berkhidmat kepada beliau ketika beliau mau berangkat ke musola Ahlul Kisah, dan dalam keseharian antum di situ kita ingin sehari bersama Habib Umar, antum kegiatan Habib Umar mungkin yang antum bisa terangkan kepada kita sampai malam lagi Habib, bagaimana itu Habib Umar, apa pelajaran mahal yang bisa kita tiru, karena kita ini kadang bingung Habib mencari seorang figur atau membaca kitab, kita perlu bertanya-tanya ya apa cara ngamalkannya. Makanya madhab daripada ahlu tadi mereka adalah kitabullah wa sunnatin Nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi, dan juga di situ adalah mengikuti jejak salaf. Nah, kita baca Al-Quran, kita baca sunnah Nabi, tapi menerapkan dua ini nggak bisa kecuali dari orang soleh, karena insya Allah semua gerakan Habib Umar pastilah beliau mengambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi, sehingga kita lebih mudah Habib, makannya sudah siap saji seperti itu ketika kita mengikuti orang soleh. Jadi mungkin Bismillah Habib, kita kepingin mendengarkan Habib Umar mulai pagi sampai yang antum temani beliau, ada pelajaran mahal apa di situ Habib? Ada mutiara-mutiara apa yang perlu kita contoh sosok Habib Umar yang mungkin belum kita lihat, mungkin belum kita dengar, dan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari pagi sampai malam? Silakan Habib, teman-teman siap nulis. Bismillah. Al-Fagir juga mau dengarkan ini. Bismillah. Jika kita bicara Habib tentang Habib Umar, maka kita akan berbicara tentang satu sosok yang mungkin sosok itu akan mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW dari semua aspek. Bagaimana semangat beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana perhatian beliau kepada umat, dan seterusnya. Jadi selama Al-Fagir menemani Habib Umar, yang paling berkesan, artinya yang paling menggugah hati Al-Fagir adalah yang pertama adalah kecintaan beliau yang sangat besar kepada Rasulullah SAW, dan ini merupakan modal yang paling besar yang harus dimiliki oleh seorang dai, oleh seorang yang mengaku saya orang Muslim, haruslah dia cinta kepada Rasulullah SAW. Jika ada orang yang alim misalnya, tapi kecintaan kepada Rasul tidak dominan dalam hatinya, maka tidak akan membawa asar, tidak akan membawa bekas daripada dakwah yang dibawa. Namun jika mahabbah itu telah dicampur dengan rasa mahabbah kepada baginda Rasul Muhammad, maka dakwah tersebut akan memberikan asar di hati pendengar atau hati umat insyaallah taala. Dan itu yang Al-Fagir lihat, bagaimana kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW, baik dari ceramah-ceramah beliau ataupun dari amaliyah beliau setiap hari ataupun kostum yang beliau kenakan setiap hari. Ini yang pertama Habib. Sebelum Anda jelaskan lebih lanjut lagi, mohon maaf sebelumnya Habibana. Kemudian yang kedua, yang Al-Fagir bisa ambil pelajaran daripada Habib Umar adalah kesabaran beliau, keteladanan beliau di dalam membina umat. Bagaimana sabarnya Habib Umar, bagaimana telatennya Habib Umar mendidik para santrinya, mendidik umat, dan juga bagaimana Habib Umar mengorbankan waktunya, rasa letih, rasa kantuk, ya ingin kumpul keluarga, semua dikorbankan demi umat. Ini yang bisa Al-Fagir pelajari daripada Habib Umar. Kemudian Habib selanjutnya yang bisa Al-Fagir ambil secara langsung daripada Habib Umar adalah jabrul khawatir. Artinya bagaimana kita bisa tidak menyinggung perasaan orang Muslim, bagaimana kita bisa menyenangkan hatinya orang Muslim, ya. Sebab Al-Fagir jarang menemukan satu sosok seperti Habib Umar. Dalam artian Habib Umar ini orang besar, Bib. Orang besar. Tapi Habib Umar itu ngantarkan jenazah dalam keadaan berjalan kaki. Habib Umar ini orang besar, orang yang sangat terkenal, orang yang sangat dihormati, bahkan ditarim sekalipun,
Tetapi Habib Umar itu pernah diminta untuk datang ke rumahnya salah satu warga di Tarim, sekedar untuk ngelihat anaknya yang akikoh, atau sekedar masuk ke rumah haris orang yang baru nikah, pengen rumahnya, pengen kamarnya dapat barokahnya Habib Umar, itu Habib Umar diundang. Bahkan ngundangnya itu subhanallah, Habib Umar datang dari acara, bilang, Habib, saya baru nikah Habib, saya pengen antum datang ke rumah anak Habib, anak pengen ambil barokah antum. Habib Umar datang, nyempatkan. Bahkan terkadang Habib Umar datang malam-malam atau datang di waktu yang Habib Umar ada waktu, itu beliau nyempatkan datang masuk ke rumah orang tersebut, ya nyenangkan hatinya, dan bisa terbayang di hati kita gimana senangnya orang tersebut. Dan itu Habib jarang Al-Fagir temukan, bagaimana Habib Umar menyiapkan dirinya secara totalitas untuk membina, untuk membangun umat, yang umat ini adalah umat yang dibanggakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, dan betul-betul Habib Umar ini menjadi sosok penerus daripada perjuangan datuknya baginda Rasul Muhammad SAW. Ini secara global Habib. Nah, adapun amalia Habib Umar, Padahal itu sibuk Habib Umar Habib ya. Super sibuk Habib, super sibuk. Ya, bahkan mohon maaf Habib, Al-Fagir itu terkadang itu Al-Fagir itu di mobil itu bisa tidur hanya jarak tempuh dari Tarim ke Siwul, ya, yang jaraknya tidak terlalu jauh. Tarim Siwul mungkin berapa kilo, tapi Al-Fagir manfaatkan untuk tidur. Kenapa? Saking capeknya. Al-Fagir ini cuma ikut, anak yang capek ya. Wah, anak nggak bicara, anak nggak ngomong, anak nggak salaman sama orang, ya kan? Anak cuma duduk, ya, bawa apa hajatnya Habib Umar, kemudian anak dengarkan ceramahnya Habib Umar, tapi anak ngerasakan capek yang luar biasa. Sampai anak ketiduran itu bukan sekali dua kali. Bahkan mohon maaf, Al-Fagir, anak sama Umar Bilfaqih, saya Umar Bilfaqih itu, bahkan kita ini tidak jarang, sering tidur di depannya Habib Umar langsung. Nah, Habib Umar ceramah, orang-orang pengen dengerin pengen dengerin Habib Umar ceramah. Lah kita orangnya saking capeknya, Bib, itu sudah kita nggak bisa fokus. Jadi kita ini sudah dikalahkan rasa kantuk. Langsung di depannya Habib Umar kita tidur sudah. Dan Habib Umar mafhum, sudah paham. Nah, lah ini kita orang, Bib, apalagi Habib Umar, segala kesibukannya dengan segala tanggung jawab yang beliau miliki, beliau seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Jadi kalau setiap harinya kan seperti yang antum lihat juga Habib, ketika antum tinggal di rumah Habib Umar, karena antum juga sempat jadi ketua kamar Habib ya, di kamar atas itu kan antum pasti tahu bagaimana jadwal Habib Umar. Biasanya Habib Umar itu keluar sebelum subuh untuk hizib Quran dengan para hufal. Jadi beberapa santri yang hafal Quran jadi kamar hizib, ya. Atau Habib Umar keluar sebelum sholat. Intinya Habib Umar selama Al-Fagir khidmat kepada Habib Umar, kita bisa hitung dengan jari Habib Umar tidak sholat di masjid, sholat subuh, ya. Jadi setiap hari itu Habib Umar tuh pasti keluar, kecuali sangat udzur. Ya, kalau sudah Habib Umar tuh sakitnya sudah agak parah, baru Habib Umar gak keluar. Tapi bahkan sakit pilek ini pusing segala macam Umar keluar sholat subuh. Bahkan sampai batuk-batuk kadang ketika imam itu tetap kadang sampai pegangan Habib. Nah. Kemudian seperti yang antum tahu juga Habib, beliau baca zikir sebelum subuh bersama ikhwan di Darul Mustafa. Itu jam berapa Habib ke musola itu Habib? Ke musola Ahlul Kisah? Sekitar jam 3-an. Ya, jadi azan pertama itu kan di Tarim, biasanya Akhuna Saif yang dulu Akhuna Saif yang sering, yang sebelumnya lah Said Mujtaba. Nah, Masya Allah. Akhuna Humair juga pernah megang kunci Darul Mustafa, musola Darul Mustafa. Dan yang menarik Habibana, selepas sholat subuh itu ada kajian, ya, ada pembacaan kitab. Mungkin Habib sedikit Habib. Silakan. Itu Habib Umar ketika ke Darul Mustafa Habib, itu beliau
mungkin ini teman-teman banyak tanya, Habib. Di musola itu di atas tempat mimbar itu kenapa kok ditutup? Untuk apa, Habib, di situ? Itu tempat khalwat beliau, Habib. Oh, jadi dari rumah kalau malam belum mulai sholat beliau di situ? Beliau di situ. Nah, jadi beliau di zaman Al-Fagir, Allah, kalau sekarang ada perubahan, sebab Al-Fagir lihat yang baru itu ada perubahan, Allahu alam yang sekarang, cuman selama Al-Fagir ada di sana dari tahun 2009 sampai 2017, itu pintu musola untuk menuju ke musola kan masih di depan, dan itu langsung menuju kepada mimbar. Nah itu Bib, mimbar, Bib. Jadi tempat khalatnya mimbar itu mimbar, kemudian jalan mimbar itu lalu ditutup. Artinya sekarang apa? ditutup gitu ya? Waktu itu ditutup zaman Nabi, ditutup, ada kuncinya. Jadi artinya biar Habib Umar itu lebih nyaman gitu kan. Kalau terbuka kan, seandainya Habib Umar bermunajat atau apa kan khawatir terdengar oleh yang lain. Jadi mungkin ada yang mengusulkan kepada beliau untuk ditutup pintu tersebut. Mungkin sedikit anak kasih keterangan ke teman-teman, mungkin teman-temannya. Bismillah. Nah, untuk teman-teman di Darul Mustafa itu ada mimbar untuk tempat sholat dan biasa Habib Umar khutbah. Nah, di tempat Habib Umar khutbah itu, di situ ada ruangan kan di dalam. Itu biasanya ditutup korden di tempat Habib Umar ketika khutbah khusyuk. Karena di situ nggak ada khutbah Jumat karena itu musola yang Al-Fagir tahu. Di situ ditutup korden, kemudian arah untuk masuk itu dari pengimaman masuk, di situ dikasih seperti pintu dari fiber atau dari apa dikunci. Jadi Habib Umar seperti yang dikatakan Habib Mahdi, dari rumah beliau langsung masuk ke pengimaman itu. Ketika santri kadang belum bangun masih ke kamar mandi, Habib Umar ke atas dulu ditutup. Mungkin seperti kata Habib Mahdi, satu supaya juga nggak banyak yang nyerobot, karena Habib Umar subhanallah dimanapun diserobot orang kepingin, semua orang punya hajat, bukan hanya cuma orang luar, orang dari yang kecil yang besar, cerita masalah istri, masalah keluarga, masalah yang meninggal, yang menikah, semuanya ke Umar. Jadi di atas itu ditutup seperti itu. Nah, masya Allah. Terus kemudian beliau di situ sampai fajar, ya? Sampai fajar. Sebelum fajar beliau zikir bersama teman-teman Darul Mustafa, para santri. Kemudian selepas sholat subuh, maka beliau adakan kajian, ya, pembacaan kitab, yang mana subhanallah kajian kitab ya ba'da subuh itu adalah acaranya live. Dan itu disiarkan di stasiun TV Al-Irfan Nabawi. Artinya dengan segala kesibukan Habib Umar itu live setiap hari itu nggak ada ceritanya seperti itu. Susah. Jadi bayangkan kita bagaimana sibuknya Habib Umar, tapi menyempatkan untuk setiap harinya beliau live, bukan sekedar kajian biasa, tapi itu disiarkan secara langsung dan juga disiarkan ke seluruh dunia. Kemudian selepas kajian Habib itu beliau sholat. Di kajian ada tambahan sedikit, Habib. Bismillah. Yang di kajian itu yang mungkin kita heran di situ, Habib Umar itu ketika ini terkadang seperti beliau itu kayak sebentar, dan itu apakah di situ tidurnya Habib Umar, menyelahkan waktu untuk bertidur seperti itu, kemudian bangun sedikit lanjutkan wirid. Terus subhanallah yang kita heran juga, Habib, ketika mulai selesai baca Yasin di situ, baca kitab, Habib Umar seperti kayak belum tidur, belum tidur, dan kita yang tertidur. Kalau yang Al-Fagir, kadang Al-Fagir sampai tidur, bangun-bangun kaki ini sudah kram semua. Bangun-bangun sudah selesai darasnya, ya. Ya Allah. Terus setelah daras? Setelah daras itu Habib itu tidurnya Habib Umar. Al-Fagir pernah dengar dari kalau nggak salah Habib Salim, putra Habib Umar, mengatakan kalau Habib Umar itu tidurnya memang sedikit. Dan kita sekarang, antum mungkin juga pernah merasakan Habib sebagai antum ceramah atau yang sering-sering keliling. Bagaimana antum, seandainya antum kurang tidur di malam hari, lalu antum beraktivitas di siang hari, tentu mungkin di sela-sela dakwah itu antum nggak sengaja antum ketiduran di mobil atau di majelis. Nah ini menunjukkan kalau memang antum ini kurang tidur. Begitupun dengan Sayyidi Habib Umar ini. Jadi
Kalau seandainya orang fit, ya orang yang cukup tidurnya di tengah malam, nggak mungkin dia akan ngantuk. Nah tapi ini kita bisa lihat Habib Umar bukan sekali dua kali, hampir tiap hari mungkin, sering. Habib Umar itu pasti khufawat gitu ya, seperti ketiduran gitu. Itu Al-Fagir lihat saking capeknya Habib Umar. Saking capeknya, saking letihnya Habib Umar. Allah. Nah, berarti itu Habib ya. Di antara Habib Umar kalau sudah capek bener Habib, ketika ada yang ceramah terkadang beliau nambah 1-2 orang untuk ceramah 5 menit 10 menit, mungkin beliau sudah begitu payah Habib ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan Amin, Habib amin. kepada guru mulia kita Habib. Amin, amin. Masya Allah. Nah, terus Habib, terus Habib kemudian setelah kajian, setelah ya, pengajian, kajian tersebut, itu kan Habib Umar sholat sunnah, isyraq. Setelah sholat Habib Umar itu memberikan waktu. Artinya coba untuk bayangkan, semalaman Habib Umar ada acara, seharian kemarin Habib Umar ada acara sampai malam, kemudian bangun sebelum subuh ada kajian. Habib Umar ini tetap selepas sholat sunat itu memberikan waktu ruang, bukan kepada orang tertentu tapi kepada semua orang, mau santri, mau orang luar, mau warga masyarakat, baik kecil ataupun besar, itu diberikan kesempatan untuk berbicara secara langsung kepada Habib Umar. Itu Al-Fagir perkirakan ya, antara duduknya Habib Umar tuh, jadi Habib Umar nggak langsung berdiri. Kalau ketika kita kan tahiyat itu selesai salam itu Habib ya. Selesai salam ya, selesai salam sholat yang kedua itu Habib Umar masih duha ini ya, isyraq. Iya, isyraq ya. Jadi Habib Umar memberikan ruang kepada masyarakat, kepada santri untuk bicara secara langsung kepada beliau. Dan ini Al-Fagir perkirakan antara 20 sampai 30 sampai mungkin hampir 1 jam duduk di situ sekedar untuk mendengarkan keluh kesah atau sekedar musyawarah ya, sharing dari sebagian ikhwan ya. Jadi ini bebas, siapapun boleh. Dan itu Al-Fagir rasakan sendiri Habib. Nah, ini kalau dari versi khadirnya Habib Umar seperti itu. Dan Al-Fagir juga ketika Habib Umar sudah salam itu, jadi santri itu sudah di belakangnya Habib Umar ngimami, Habib di belakangnya sudah buat soft seperti ya, gantian. Sudah jajar. Ya, maju satu selesai, maju lagi satu selesai, maju dan subhanallah, Al-Fagir yang Al-Fagir rasakan juga, Al-Fagir pernah datang ke beliau di waktu setelah setelah sholat isyraq tersebut, dan wajah beliau nggak berubah ya, Masya Allah, menghadapi sampai 1 jam yang kurang lebih, kadang sampai 1 jam, dan tidak berubah, nggak nanti ada capek, nggak pernah keluar kalimat seperti itu ya. Masya Allah. Nah, dan perlu teman-teman tahu, kita kadang kalau kalau pengen ketemu Habib Umar, beliau ini kadang, Habib kita punya hajat ini, orang tua kita meninggal, ini ada yang mau disampaikan, kapan Habib Mahdi sudah yang ngomong sama anak, nanti Habib Umar nanti ini belum keluar Habib, tunggu di depan di depan rumah Habib Umar, kita nunggu di depan Habib Umar keluar, Habib Mahdi nyiapkan sandalnya, jalan sama Habib Umar, ngasih isyarat dari Mahdi maju, sudah ngomong, sudah dari rumahnya Habib Umar itu ke Darul Mustafa kira-kira mungkin berapa menit seperti itu, karena sangat dekat sekali, kita ngomong seperti itu, sudah dekat baru keluar. Jadi ini pintu kita dulu dekat ke Habib Umar, Masya Allah. Terus setelah sholat isyraq, setelah duduk bersama orang-orang beliau, setelah ngajar sholat isyraq di situ, kemudian ada yang maju 2, 3, 4, terkadang sampai 10 dan 15 orang, kurang lebih 1 jam, kemudian beliau berdiri. Bagaimana kelanjutannya? Biasanya itu Habib Umar kalau memang ada jenazah, kapan jenazah itu disolatkan di 2 waktu. Yang pertama ba'dal setelah isyraq, yang kedua setelah asar. Nah, jadi bisa jadi sholat jenazah itu Beb ya? Iya, di Tarim itu jenazahnya 2 kali, biasanya seperti itu. Nah, itu jenazah itu disolati di mana Beb? Sholatnya di mana? Di Tarim, di Jabana. Jadi perlu tahu teman-teman, kalau ada jenazah di Tarim itu pasti disolatinya di Jabana. Jabana itu nggak tahu masjid apa musola itu ya. Itu Jabana itu dekatnya Furet. Nah di situ pasti kalau ada jenazah semuanya di situ. Dan di sini ada ilmu yang perlu saya tanyakan ke Habib Mahdi.
jenazah di kota Tarim itu Habib disolatinya itu sebelum sholat asar atau setelah sholat asar Habib? Amal ahli Tarim bagaimana Habib? Setelah ya? Setelah sholat asar. Nah, Masya Allah. Kalau di Indonesia kebanyakan sebelum sholat asar Habib. Sebelum sholat asar mereka. Dan ini terjadi Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, sahib Surabaya. Ketika beliau di Surabaya itu ada khilaf. Mereka mengatakan ini sholatnya aja dulu, jangan setelah asar. Ada khilaf ulama seperti itu. Kemudian Habib Muhammad Muhdar ada yang mengatakan, nah habis asar aja, kita selesai sholat, baru kita nyolati jenazah. Kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar ngambil keputusan. Hal minkum garib ahad minat Tarim, adakah di antara kalian yang baru datang dari Tarim? Seperti itu. Kemudian kata gal ana ya Habib, gal baru datang dari Tarim, gal naam. Ma amal ahli Tarim, di Tarim amalnya apa? Kalau jolati jenazah sebelum sholat asar apa setelah sholat asar? Kemudian dia mengatakan, Habib, di Tarim mereka sholat asar terdahulu, baru mereka mensolati jenazah. Kemudian kata Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, gal halas hada dalil wahadil hujjah. Ini dalilnya jadinya. Bismillah, ayo kita sholat asar kemudian sholat jenazah. Nah, terus itu kalau seandainya ada jenazah. Dan tambahan sedikit Habib, seperti yang antum sampaikan, itu kalau di Tarim itu jenazah dari manapun, dari pelosok Tarim manapun meninggal, pasti sholatnya di Jabana, pasti. Di satu tempat ya? Di Jabana itu. Di Jabana. Jadi Jabana itu kan seperti musola besar, seperti masjid gitu, ada mimbarnya, dan itu juga digunakan untuk sholat Id, Habib. Jadi Naam. Kalau orang Tarim kan sholat sebagiannya kan sholat di mana? Di Jabana. Jabana. Bib, Afan Bib, ini untuk